Dalam kehidupan, ada satu fenomena yang sering terlihat sederhana tetapi menyimpan kekuatan besar, diamnya orang yang terzolimi. Diam ini bukan sekadar tidak membalas, bukan pula tanda kelemahan. Justru di dalamnya tersimpan lapisan makna yang dalam, kesabaran, penyerahan diri, dan keyakinan pada keadilan yang lebih tinggi. Orang yang terzolimi seringkali memilih diam karena beberapa hal. Ada yang diam karena menjaga diri dari memperbesar konflik, ada yang diam karena tidak ingin membalas dengan cara yang sama, dan ada pula yang diam karena menyerahkan urusannya kepada Allah Sang Holik. Dalam banyak ajaran spiritual, diam dalam keadaan teraniaya bukan berarti kalah, melainkan bentuk kekuatan batin yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Diam ini seperti menahan gelombang besar di dalam hati. Rasa sakit, kecewa, bahkan marah, tidak diluapkan secara liar. Sebaliknya, semuanya dipendam, diproses, dan seringkali diiringi doa yang dalam. Disinilah letak keajaiban mulai bekerja. Bukan secara instan, tetapi perlahan dan pasti. Keajaiban yang muncul dari diamnya orang terzolimi sering hadir dalam bentuk yang tidak terduga. Kadang, kebenaran terungkap dengan sendirinya tanpa perlu dibela mati-matian. Kadang, orang yang menzolimi justru mengalami kesempitan hidup, kegelisahan batin, atau kehilangan yang membuatnya sadar. Dalam perspektif spiritual, ini bukan sekadar balasan, tetapi bagian dari hukum keseimbangan. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Lebih dalam lagi, doa orang yang terzolimi diyakini memiliki kekuatan khusus. Karena doa itu lahir dari hati yang terluka, tulus, dan tidak dibuat-buat. Dalam banyak keyakinan, tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Artinya, meski mulutnya diam, batinnya berbicara dengan sangat kuat. Sementara itu, orang yang menzolimi seringkali tidak langsung merasakan akibatnya. Bahkan mungkin terlihat hidupnya baik-baik saja. Namun keadilan tidak selalu datang dengan cepat, ia datang dengan tepat. Ada waktu di mana segala perbuatan kembali kepada pelakunya, entah melalui keadaan, orang lain, atau bahkan dari dalam dirinya sendiri berupa rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Yang menarik, keajaiban ini tidak selalu berbentuk kehancuran bagi yang menzolimi. Dalam beberapa kasus, justru muncul kesadaran, penyesalan, dan perubahan. Disinilah keadilan berubah menjadi rahmat, bukan sekadar membalas, tetapi memperbaiki. Orang yang dulu menzolimi bisa jadi kembali dengan permintaan maaf, atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi yang terzolimi, diam bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga proses pemurnian jiwa. Ia belajar ikhlas, belajar melepaskan, dan belajar percaya bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan tangan sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar kehidupan. Namun penting untuk dipahami, diam bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung tanpa batas. Dalam konteks tertentu, membela diri dan menegakkan keadilan juga merupakan hal yang benar. Diam yang dimaksud di sini adalah sikap batin, tidak membalas dengan keburukan, tidak dikuasai dendam, dan tetap menjaga hati agar tidak ikut menjadi gelap. Pada akhirnya, diamnya orang terzolimi adalah bentuk komunikasi yang sunyi tapi kuat. Ia berbicara melalui kesabaran, melalui doa, dan melalui keyakinan. Dan ketika keajaiban itu datang, entah berupa terbukanya kebenaran, berubahnya keadaan, atau kembalinya akibat kepada pelaku, kita melihat bahwa diam itu bukan kosong. Ia penuh makna, penuh kekuatan, dan seringkali menjadi jalan menuju keadilan yang paling hakiki. Puncak dari kekuatan sejati, kebanyakan salah diartikan bahwa siapa saja yang mampu mengalahkan lawan dengan kerasnya suara, atau kemampuan menerapkan ilmu dan kesaktian untuk menghancurkan. Padahal, kekuatan orang-orang di masa dahulu, bahkan para wali, seringkali justru tampak dalam sikap yang bagi orang awam terlihat lemah, diam dan pasrah ketika dizalimi. Padahal di balik itu, tersimpan kekuatan batin yang sangat dalam, kekuatan yang tidak bergantung pada ego, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Ia mampu mengalahkan kekuatan lahir dengan kekuatan batin, yaitu dengan diam dan pasrah kepada Allah. Karena, diam sebagai bentuk pengendalian diri. Para wali tidak diam karena tidak mampu melawan, tetapi karena mereka mampu menahan diri. Dalam kondisi terzalimi,
reaksi manusia biasanya adalah marah, membalas, atau membenci. Namun para wali memilih diam karena mereka telah menundukkan ego, nafsu. Mereka tidak ingin memperbesar konflik. Mereka menjaga hati agar tetap bersih. Diam di sini adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Mereka sadar bahwa setiap kata yang keluar bisa menambah luka, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi pasrah sebagai bentuk kepercayaan total kepada Allah. Sikap pasrah, tawakal, bukan berarti menyerah tanpa usaha. Para wali sudah berusaha semampunya, tetapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan dan bahkan diperlakukan tidak adil, mereka menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Pasrah ini muncul karena mereka yakin keadilan sejati milik Allah. Mereka percaya setiap kejadian mengandung hikmah. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada penilaian manusia. Bagi mereka, lebih penting menjaga hubungan dengan Allah daripada memenangkan pertengkaran dengan manusia. Lebih-lebih para wali tidak membalas sebagai bentuk kasih sayang. Salah satu kekuatan terbesar para wali adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dalam banyak kisah, mereka justru membalas dengan kebaikan. Mengapa? Mereka melihat pelaku zalim sebagai orang yang belum sadar. Mereka lebih memilih menyembuhkan daripada melukai. Mereka ingin memutus rantai kebencian. Sikap ini seringkali justru meluluhkan hati orang yang menzalimi. Karena sesungguhnya diam adalah kekuatan batin yang lahir dari kedekatan spiritual. Para wali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan ini melahirkan ketenangan luar biasa. Hati mereka tidak mudah goyah oleh hinaan atau perlakuan buruk. Mereka tidak mencari pembenaran dari manusia. Mereka merasa cukup dengan dilihat oleh Allah. Inilah yang membuat mereka tampak tenang meskipun berada dalam tekanan. Sikap ini bukan tanpa hasil. Justru seringkali bahwa kebenaran terungkap dengan sendirinya. Derajat mereka diangkat tanpa harus membela diri. Orang yang menzalimi akhirnya sadar atau mendapat pelajaran. Diam dan pasrah menjadi jalan yang halus, tetapi dalam, untuk mencapai kemenangan sejati, bukan kemenangan ego, melainkan kemenangan jiwa. Maka dari itu, kekuatan para wali bukan pada kemampuan membalas, tetapi pada kemampuan menahan. Bukan pada kerasnya suara, tetapi pada dalamnya hati. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua ketidakadilan harus dilawan dengan perlawanan luar, kadang cukup dilawan dengan keteguhan batin dan kepercayaan penuh kepada Allah. Namun penting juga dipahami, sikap ini lahir dari tingkat spiritual yang tinggi. Bagi orang biasa, tetap perlu bijak, tidak semua keadaan harus didiamkan, terutama jika menyangkut kezaliman yang merugikan banyak orang. Keseimbangan antara sabar, pasrah, dan bertindak tetap diperlukan. Akan tetapi, kekuatan diam dan berpasrah diri sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal, di dalam diam tersimpan kedalaman batin yang luar biasa, sebuah bentuk kekuatan yang tidak berisik, tetapi mampu mengubah cara seseorang menghadapi hidup secara menyeluruh. Maka berhati-hatilah, jangan sekali-kali meremehkan orang yang memiliki sifat diam, karena sesungguhnya dia bukan orang lemah. Akan tetapi dalam hatinya selalu terhubung dan berkomunikasi dengan Sang Kholik. Mungkin terkadang kita pernah menjumpai orang yang berada di tengah keramaian, ia sengaja diam karena mengamati. Kadang meskipun ia dalam keadaan terdolimi, ia akan tetap diam dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah kondisi batin yang tenang, tidak reaktif, dan tidak terburu-buru dalam menanggapi segala sesuatu. Dalam diam, seseorang memberi ruang bagi dirinya untuk mengamati tanpa menghakimi. Memahami tanpa tergesa-gesa. Merespon dengan kesadaran, bukan emosi. Orang yang memiliki kekuatan diam tidak mudah terpancing. Ketika orang lain sibuk membalas dengan amarah, dia memilih menenangkan diri. Ini bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Diam juga melatih kedewasaan. Dalam banyak situasi, masalah justru membesar karena terlalu banyak kata yang tidak perlu. Dengan diam, seseorang menjaga energi dan menghindari konflik yang sia-sia.
apalagi ketika sudah di titik pasrah diri. Bukan berarti ia menyerah. Berpasrah diri sering dianggap sebagai menyerah. Padahal, pasrah yang sejati justru datang setelah usaha maksimal. Pasrah adalah menerima hasil dengan lapang dada. Percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur. Melepaskan beban yang tidak bisa dikendalikan. Pasrah bukan berarti tidak berusaha, tetapi memahami batas kemampuan manusia. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Ketika seseorang mampu membedakan keduanya, disitulah ketenangan muncul. Lalu hubungan diam dan pasrah. Diam dan pasrah saling berkaitan. Dalam diam, seseorang belajar untuk tidak reaktif. Dalam pasrah, seseorang belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Gabungan keduanya melahirkan ketenangan batin, keteguhan hati, kejernihan dalam mengambil keputusan. Orang yang mampu diam dan pasrah biasanya tidak mudah goyah. Hidupnya lebih stabil, tidak naik turun mengikuti emosi atau keadaan. Pada dasarnya, kekuatan diam dan pasrah tidak selalu tampak dari luar. Namun dampaknya sangat besar. Mengurangi stres dan kecemasan. Membuat pikiran lebih jernih. Membantu melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas. Banyak orang yang terlihat kuat karena keras dan tegas. Tetapi kekuatan sejati sering justru hadir dalam ketenangan, tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu menang di setiap keadaan. Untuk memiliki kekuatan ini, perlu latihan. Menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Belajar menerima keadaan tanpa banyak keluhan. Mengingat bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Membiasakan diri untuk introspeksi dalam diam. Diam bukan berarti pasif, dan pasrah bukan berarti lemah. Keduanya adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi. Pada akhirnya, kekuatan diam dan berpasrah diri adalah tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan kehidupan. Ketika seseorang sudah tidak lagi dikuasai oleh ego, tidak lagi ingin menang sendiri, dan mampu menerima kenyataan dengan lapang, maka ia telah menemukan kedamaian. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan, orang yang mampu diam dan pasrah justru menjadi pribadi yang paling kuat, karena ia tidak lagi mudah dikendalikan oleh keadaan, melainkan hidup dengan kesadaran dan ketenangan yang dalam. Hingga, sampai saat ini di kalangan umum masih dipercaya bahwa, diamnya orang terzolimi, jika bicaranya sudah terlepas, akan menjadi wujud atau jadi sabda, atau doanya seketika menjadi nyata. Entah itu doa yang baik ataupun amarah dan kutukan. Pertanyaan seperti itu sering muncul dalam nuansa spiritual dan pengalaman batin, tapi perlu diluruskan agar tidak disalahpahami. Tidak sepenuhnya benar jika dipahami secara harfiah bahwa setiap ucapan orang yang teraniaya pasti langsung menjadi sabda, pasti terjadi. Itu bisa menyesatkan kalau dianggap hukum mutlak. Namun, ada makna yang lebih dalam dan bijak di balik ungkapan itu, yaitu doa orang teraniaya memang sangat kuat. Dalam ajaran Islam, doa orang yang terzalimi memiliki kedudukan khusus. Bahkan disebut tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Artinya, ketika ia akhirnya berbicara, berdoa atau mengadu, itu sangat didengar dan diperhatikan olehnya. Karena diamnya orang yang teraniaya biasanya menahan emosi, tidak membalas keburukan, mengumpulkan kesabaran. Saat akhirnya ia bicara, itu bukan sekadar kata-kata biasa, tapi luapan hati yang dalam, penuh kejujuran dan ketulusan. Disitulah letak kekuatannya. Dan kalau menjadi sabda, itu lebih kekiasan. Ungkapan itu sebenarnya simbolik, bukan literal. Maksudnya, ucapannya bisa menjadi kenyataan karena doa dikabulkan. Atau karena keadilan Allah akhirnya datang. Atau karena efek psikologis dan sosial. Bukan berarti setiap kata yang keluar otomatis jadi takdir. Jadi, ungkapan itu benar dalam makna spiritual, tapi tidak boleh dipahami secara mutlak. Yang benar adalah, diamnya orang teraniaya menyimpan kekuatan batin, dan ketika ia berbicara, terutama dalam doa, itu bisa sangat kuat dan dekat dengan pengabulan, namun tetap dalam kehendak Allah. Ada juga peribahasa yang mengungkapkan tentang kekuatan diam.
yaitu, lisan ibarat tawanan, mengandung makna yang sangat dalam kehidupan, terutama dalam sisi moral, spiritual, dan sosial. Secara sederhana, maksudnya adalah, perkataan seseorang itu seperti sesuatu yang terikat dan harus dijaga, bukan dilepas sembarangan. Karena jika ucapan itu kita lepaskan tanpa kita kontrol nalainya, akhirnya akan menyakiti perasaan orang lain, bahkan bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Jadi, lisan sebelum diucapkan harus masih dalam kendali. Selama kata-kata masih berada di dalam hati dan pikiran, kita adalah tuannya. Kita bisa memilih. Mau diucapkan atau tidak mau disampaikan dengan baik atau kasar. Mau jujur atau manipulatif. Namun begitu lisan berbicara, keadaan berbalik. Jika kata-kata itu sudah keluar maka tidak bisa ditarik kembali. Bisa menyakiti orang bahkan bisa menimbulkan akibat panjang. Disinilah lisan disebut tawanan. Ia harus dijaga sebelum dilepas. Lalu ucan bila sekali lepas, kita jadi tawanan ucapan sendiri. Setelah seseorang berbicara, justru dia yang ditawan oleh ucapannya. Jika berjanji maka harus menepati. Jika memfitnah maka harus menanggung dosa. Jika menyakiti harus menghadapi akibatnya. Artinya, kita menjadi terikat oleh apa yang kita ucapkan. Kemudian lisan bisa lebih tajam dari senjata. Banyak kerusakan dalam hidup bukan karena tindakan fisik, tetapi karena ucapan. Hubungan hancur karena kata-kata kasar. Persahabatan putus karena gosip. Kepercayaan hilang karena kebohongan. Satu kalimat bisa mengangkat derajat seseorang atau menjatuhkan kehormatannya. Lalu dalam spiritualitas, menjaga lisan adalah kunci. Dalam banyak ajaran, termasuk tradisi Islam, menjaga lisan dianggap sebagai tanda kedewasaan iman. Dan diam dari hal yang tidak perlu adalah kebijaksanaan. Bicara yang baik adalah ibadah. Bahkan menahan diri dari ucapan buruk adalah kekuatan. Jadi orang yang mampu mengendalikan lisannya biasanya juga mampu mengendalikan hatinya.